Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Hayati, panitia dari Tampil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini, yang diselenggarakan oleh BIS AI berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelum acaranya dimulai, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan lainnya setiap harinya ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasinya dan ikuti eventnya serta komen dan berikan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan BIS AI lainnya seperti bootcamp, course academy terkait AI, IT, dan lainnya melalui aplikasi BIS AI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Selain itu juga di aplikasi BIS AI Academy terdapat fitur diskusi private di mana Bapak Ibu dapat berdiskusi langsung bersama pemateri yang ahli pada bidangnya terkait AI, IoT, dan lainnya. Bisa juga berdiskusi mengenai riset maupun penyusunan tugas akhir. Saat ini juga kami memiliki program unggulan seperti yang pertama Masterclass dan On-Job Training Backend Intensive Program. Yang kedua Masterclass dan On-Job Training Data Science Intensive Program. Dan yang ketiga Masterclass dan On-Job Training Front-End Intensive Program. Program intensif tersebut teknologi baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program ini dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor BIS AI Jakarta atau Bandung, maupun partner BIS AI, serta bisa secara online jika lokasi peserta berada di luar Jakarta atau Bandung. Pendaftaran program ini sampai dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi BIS AI Academy. Jika Bapak Ibu berminat, silahkan daftar sebelum kehabisan, karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil, ada instagram.com/tampil. Jangan lupa juga follow sosial media BIS AI, ada youtube.com/BISAI, instagram.com/BISAI, dan diikuti juga grup Telegram melalui link yang sudah tertera di public chat. Kemudian, jangan lupa berikan rating 5 dan komen positif pada Playstore Tampil dan BIS AI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar. Nah, ini kameranya.
Baik, sambil menunggu kamera, saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta webinar series bersama antara Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah dengan bisa tampil AI. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menyampaikan beberapa informasi berkenaan dengan materi, yaitu pada kesempatan ini kita didampingi oleh materi Naufal Fawaz Andrian. Ya, ini seorang mobile developer ya, dan pengalaman cukup luar biasa nih. Ini dalam 1 tahun mampu menguasai dan membuat satu aplikasi ya, di Android system, dan profesional skillnya juga banyak ya, termasuk yang sekarang akan kita dengar, yaitu Android native ya, Java dan Kotlin, ada basic reactive native ya, ada imaging app in Play Console ya, backend programming ya, Linux server. Nah, ini luar biasa banyak sekali, dan pengalamannya pun sangat banyak ya. Ini tahun Juli 2019 sampai dengan November 2019 sebagai front end web developer, lalu November 2019 sampai dengan Mei 2020 itu bergabung dengan Bisa AI ya, sebagai mobile aplikasi developer ya. Jadi ini luar biasa, dan sampai sekarang Mas Naufal ini masih berstatus mahasiswa ya Mas ya, di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Jadi luar biasa, dan Mas Naufal ini juga diawali dari SMK Negeri 2 Kota Bandung ya pendidikannya, dan sekarang masih menjadi berstatus mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini luar biasa. Dan baik, untuk mempersingkat waktu, saya segera mempersilakan Mas Naufal untuk langsung memberikan materi pada sore ini. Dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Mas Naufal. Halo, cek. Kedengeran ya suaraku? Ya, dengar Mas. Oke, biar aku tag presenter dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Naufal Fawaz Andriawan. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai React Native. Lebih tepatnya adalah penggunaan date dan time menggunakan Moment.js. Nah, sebelumnya saya mau share dulu screen saya. Udah kelihatan belum? Kelihatan Mas, kelihatan. Oke. Nah, karena saya belum sempat bikin mengenai momen ya, jadinya saya ada sedikit slide mengenai React Native-nya itu sendiri, karena mungkin di sini teman-teman sendiri juga masih banyak yang baru mengenal atau baru mendengar mengenai React Native gitu. Nah, atau mungkin saya asumsiin karena di sini judulnya Date and Time, mungkin teman-teman udah lumayan familiar ya dengan React Native atau minimal pernah menggunakan. Nah, tapi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ulang mengenai React Native itu sendiri. Oke, di sini ada sedikit profil mengenai saya, kita lihat aja. Nah, React Native. Apa itu React Native? Nah, React Native itu adalah sebuah framework atau kerangka kerja berbahasa JavaScript yang di-develop atau dibangun oleh Google, dan
React Native itu tipe framework yang bisa menjalankan aplikasi di 2 platform sekaligus antara Android dan iOS. Nah, jadi kalau misalnya ini kelihatan. Oke. Nah, kalau misalnya biasanya teman-teman ngoding Android itu menggunakan Java atau Kotlin ya, di sini teman-teman bisa menggunakan JavaScript untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah aplikasi yang teman-teman buat nanti juga bisa berjalan langsung di dua platform sekaligus kayak gitu. Jadi nggak perlu capek-capek ngoding Android menggunakan Java atau Kotlin dan iOS menggunakan Swift atau Objective-C ya. Jadi teman-teman cukup menggunakan JavaScript untuk membuat satu aplikasi yang full gitu. Nah, React Native ini dia berbasis React.js. Kalau misalnya teman-teman pernah membuat sebuah web menggunakan React.js, nah maka kalau misalnya nanti pindah ke React Native, ke pemrograman mobile menggunakan React Native itu tidak akan terlalu sulit ya, karena secara konsep React.js dan React Native itu sama gitu. Ada penggunaan JSX, terus components, functional components, nah, dan import-exportnya JavaScript ya. Nah, lalu kenapa banyak perusahaan atau banyak orang yang tertarik menggunakan React Native ini? Nah, ini berdasarkan analisis saya ketika melihat-lihat kayak lowongan atau hal yang sedang ramai dibincangkan di dunia Android programming, ini nggak akan terlepas dari nama React Native. Nah, sebenarnya kenapa sih React Native ini banyak digunakan oleh orang-orang? Nah, yang pertama, React Native ini merupakan framework yang cross-platform, atau dia bisa dijalankan di 2 platform sekaligus. Mohon maaf, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua adalah lower cost of development. Karena dia merupakan framework yang cross-platform, maka penggunaan dananya pun akan semakin berkurang karena kita tidak membutuhkan banyak developer, atau kita tidak perlu memisahkan antara developer Android dan iOS. Kita cukup meng-hire developer React Native itu untuk membuat aplikasi iOS dan Android, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah rapid time to market. Nah, ini sebenarnya masih berkorelasi dengan poin pertama ya, karena ia merupakan framework yang cross-platform, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendevelop sebuah aplikasi itu akan menjadi sangat singkat, atau setidaknya mengurangi waktu pembangunan aplikasi daripada kita menggunakan Android native atau iOS native secara terpisah kayak gitu. Dan yang keempat adalah hot reload. Nah, ini sebenarnya keuntungan saat kita mendevelop sebuah aplikasi menggunakan React Native. Jadi hot reload ini sebuah konsep di mana aplikasi yang kita buat itu akan dengan mudah bisa kita lihat previewnya hanya dengan menekan tombol save. Jadi ketika teman-teman ngoding, terus teman-teman save, nah nanti secara otomatis dia akan detect lalu akan merefresh tampilan dari aplikasi tersebut. Oke, next. Nah, lalu ada selanjutnya adalah setup environment. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah project React Native? Nah, yang pertama adalah teman-teman harus mempunyai Node.js. Karena Node.js ini nanti akan digunakan untuk server JavaScript. Akan memproses JavaScript-nya teman-teman menjadi codingan Android dan iOS. Nah, lalu yang kedua ada NPM. NPM ini adalah sebuah server untuk mengaitkan atau istilahnya melink library-library yang ada di dalam project teman-teman. Nah, jadi React Native ini project yang basicnya itu menggunakan library-library gitu, kayak library React-nya sendiri, lalu library React Native. Lalu kalau misalnya teman-teman nanti menggunakan library eksternal itu beda lagi kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah npm install min-g React Native CLI. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau menginstal React Native secara command line,
teman-teman harus setup installernya menggunakan npm install -g React Native CLI. Oke. Lalu yang keempat adalah React Native init first app. Nah, React Native init first app ini digunakan untuk membuat proyek baru. React Native init, mohon maaf ya, ini saya ada sedikit suara dari luar. Nah, yang keempat ada yang tadi ya React Native init. React Native init ini adalah sebuah komen yang digunakan untuk membuat project React Native, dan first app itu adalah nama aplikasi yang akan kita buat. Nah, nanti lebih jelasnya saya akan praktekkan langsung ya. Jadi kita nanti di habis ini ada sesi live coding. Nah, ini ada sedikit basic structure dari React Native, mungkin nggak kelihatan ya. Nanti lebih jelasnya langsung di codingan aja. Kalau saya mau lihat lebih jelas, biar saya zoom. Jadi nanti di sini ada beberapa folder ya. Ada Android, iOS, Node Modules. Nah, ini 3 folder penting yang akan kita gunakan nanti. Jelas, jelas. Oke. Nah, dan sisanya nanti akan kita gunakan di aplikasi. Halo, Mas? Oh iya, mohon maaf berarti ada sedikit interupsi. Ya, jadi itu ya untuk penjelasan dasar atau basic mengenai React Native. Nah, mungkin sekarang teman-teman ada yang udah nggak sabar nih mau langsung praktek ya. Nah, yang pertama yang harus disiapkan adalah code editor. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang menggunakan Windows ya, atau di sini ada yang menggunakan macOS kah? Nah, untuk setupnya sendiri teman-teman bisa lihat aja ya di React Native. Ya, mohon maaf ya ada sedikit suara. Ada karena ada perbaikan di sebelah rumah jadi ada sedikit gangguan. Nah, ini adalah website resmi dari React Native. Kalau misalkan teman-teman kebingungan, bisa dicari di sini. Nah, misalkan karena di sini saya pakai macOS ya, setupnya mungkin lumayan berbeda. Dan di sini saya akan menjalankan aplikasinya menggunakan iOS. Nah, kalau saya teman-teman mau pakai mau pakai Android, menggunakan emulator atau menggunakan device pribadi itu boleh ya. Jadi nanti teman-teman bisa install dahulu di sini di bagian environment setup di webnya. Nanti ada bagian React Native CLI Quick Start di sini atau menggunakan Expo. Apa bedanya? Untuk React Native CLI ini nanti teman-teman akan mendapatkan struktur yang seperti ini. Ada Android, iOS, Node Modules. Nah, tapi kalau misalnya Expo, nanti teman-teman hanya akan mendapatkan struktur folder yang lebih ringkas dari biasanya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nggak mau install menggunakan CLI atau menggunakan command line kayak gini, teman-teman bisa masuk ke situsnya atau webnya Expo di expo.io kayak gini. Nah, terus teman-teman nanti ke bagian Next, lalu klik News Next. Ini kalau misalnya teman-teman mau menggunakan web. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan CLI, nanti bisa ikuti saya. Ini kalau misalnya teman-teman bikin kayak gini baru, nah ini teman-teman akan mendapatkan struktur folder yang lebih ringkas. Hanya ada aset dan komponen kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Terus untuk setupnya, kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows, itu teman-teman nanti nggak bisa running iOS ya, karena iOS itu hanya bisa di running di sistem operasi macOS kayak gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya, karena saya menggunakan macOS, jadinya saya bisa
install atau bisa running codingan saya di Xcode, di iOS. Nah, oke, mungkin kita langsung bikin aja ya, coba. Nah, di sini saya sudah menginstal npm dan node-nya juga sudah terinstall. Nah, kalau misalnya udah terinstall, nanti ketika teman-teman ketik lalu ditambah dengan strip version kayak gini, nanti teman-teman akan mendapatkan versi yang digunakan. Nah, versi yang saya gunakan di sini ada 6.14 ya untuk npm-nya, dan v14.14 untuk Node.js-nya, kayak gitu. Nah, tadi di slide, nah yang kita butuhkan untuk membuat sebuah project adalah menggunakan React Native init. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan React Native init ya, karena kalau misalnya teman-teman lihat di setup environment-nya, di sini teman-teman akan diarahkan untuk menggunakan npx kayak gini, npx React Native init. Ini sama aja sih sebenarnya, cuma npx ini dia membantu untuk membuat proyeknya lebih cepat gitu. Oke, kita langsung buat aja di sini npx. Bedanya npx sama npm itu, kalau npx itu dia tergolong lebih cepat dan dia ada di npm versi ke saya lupa ya, 6.12 lebih kalau nggak salah. Kita buat aja npx React Native init. Nah, di sini nama aplikasinya bebas ya. Di sini saya akan menggunakan nama aplikasi Moment Apps kayak gini, Moment Apps. Nah, di sini ditunggu aja ya. Nah, biar aku jelasin sambil menunggu ini, biar aku jelasin dulu mengenai momennya itu sendiri. Nah, moment.js adalah sebuah package atau sebuah library untuk yang khusus digunakan untuk digunakan untuk memproses waktu kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan web, ini bisa juga ya menggunakan momen. Jadi momen ini bisa digunakan di semua aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript kayak gitu. Nah, untuk fungsi-fungsinya yang pertama, ini bisa teman-teman bisa nge-parsing waktu sekarang ya, ada di sini. Ada apa namanya, momen, terus ada format. Ini formatnya teman-teman nanti bisa tentuin sendiri, mau bulan dulu, mau tahun dulu, atau mau tanggal dulu. Nah, terus ada relative time. Relative time ini kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan Laravel, itu ada kalau misalkan teman-teman menggunakan Carbon, kalau nggak salah ya, Carbon time gitu. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan kayak gini nih, ada 9 years ago, terus 17 hours ago, atau in 7 hours kalau misalnya belum. Nah, ntar kayak gitu, dia bisa membuat fungsi-fungsi kayak gitu. Jadi kayak kan di sini ada start of day. Nah, waktu dimulainya hari itu dari sekarang adalah 17 jam yang lalu, karena sekarang jam 16 ya. Lalu end of day-nya di 7 jam lagi, kayak gitu. Nah, lalu di sini ada calendar time. Calendar time ini dia menunjukkan waktu yang lebih rinci gitu. Ada last Monday at berapa, terus last Thursday. Dan kalau misalnya pakai kalender doang, di sini ada today at jam berapa kayak gitu. Nah, jadi banyak ya fungsinya untuk momen itu sendiri. Tergantung nanti kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman butuh untuk menampilkan tanggal, nanti pakai fungsi yang format date. Kalau misalnya teman-teman butuh kayak kalau di aplikasi berita gitu, coba ya. Kalau misalkan aplikasi berita gitu, dia biasanya ada kayak 7 jam atau 6 jam yang lalu. Nah, itu bisa dibuat kayak gitu. Nah, di sini kan ada nih 40 menit yang lalu. Nah, ini kan nggak mungkin kan kalau misalkan kita nggak pakai kayak momen atau kayak kalau di Android native itu namanya simple date format. Itu akan susah ya bikin kayak gini. Nah, makanya
kita membutuhkan sebuah library. Nah, di sini kita akan menggunakan moment kayak gitu. Ini udah beres ya. Tinggal kita masuk ke foldernya, tadi namanya moment apps. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code bisa langsung kayak gini aja ya, code titik lalu enter. Nah, dia akan secara otomatis membuka Visual Studio Code-nya. Nah, ini kita terus, nah kayak gini. Nah, ini untuk strukturnya yang tadi sama ya kayak yang di PPT yang tadi aku tunjukin. Di sini ada folder Android. Nah, magical atau apa ya, hal yang menarik dari React Native ini adalah ketika teman-teman copy atau ketika teman-teman buka dari folder Android atau iOS-nya ini, nanti teman-teman bisa merunning dari platform tersebut. Misalkan dari Android Studio, teman-teman membuka folder Android ini. Nah, nanti teman-teman bisa ngerunning Android-nya dari situ. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngoprek yang iOS-nya, nah teman-teman tinggal buka Xcode, lalu buka folder iOS di sini. Nah, nanti folder iOS-nya itu bisa di-running di Xcode yang teman-teman buka tadi, kayak gitu. Nah, lalu oke, itu ya untuk penjelasan mengenai struktur foldernya. Nah, kita akan fokus di bagian apps.js ini. App.js ini nanti dia akan kita gunakan ya. Ini secara default dia tampilannya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, teman-teman bisa running aja. Ngerunningnya, kalau misalkan teman-teman pakai Windows dan nggak pakai Yarn, teman-teman bisa pakai React Native run Android kayak gini. Tapi kalau misalkan iOS, run iOS kayak gitu. Nah, tapi karena saya di sini menggunakan Yarn, saya tinggal pakai komen namanya Yarn iOS. Nah, terus untuk spesifik simulatornya saya akan menggunakan iPhone SE. Nah, jadi run, nanti dia akan secara otomatis menghidupkan simulatornya. Kalau misalnya di Android namanya emulator ya, tapi kalau misalkan di macOS itu dia namanya simulator, karena iPhone yang dihidupin ini dia nggak bisa menjalankan aplikasi lain selain aplikasi yang kita buat. Gitu. Ini kita tunggu aja ya. Oke, kita next dulu. Oh ya, ini dia menggunakan TypeScript untuk pertama kali, tapi kita nggak akan menggunakan TypeScript. Nah, untuk yang belum mengerti mengenai React Native sama sekali, teman-teman bisa baca di sini di introduction. Nah, di sini ada penjelasannya ya mengenai React Native itu ada functional komponen kayak gini, lalu ada class komponen. Itu sebenarnya sama aja ya komponen, cuma beda cara deklarasi. Nanti kita coba deklarasiin sesuatu. Lalu ada core komponen di React itu dia terdiri dari 4 hal ya, ada komponen, JSX, props, dan juga state. Nah, nanti kita akan coba buat di aplikasi yang kita bangun ini. Ini simulatornya masih belum jalan ya, masih building. Kita tunggu aja. Mungkin saya coba tambah dulu deh. Nah, untuk menambahkan momen di dalam aplikasi kita harus masuk dulu ke foldernya, volumes, dokumen. Nah, kayak gini. Untuk nambahin momennya, teman-teman tinggal pakai yang add moment kayak gini. Kalau misalnya teman-teman pakai npm, teman-teman pakai
Ini banyak cara ya di React Native itu, tergantung teman-teman pakai yang mana. Kalau misalnya npm install moment. Kalau misalnya pakai yarn, ya pakai yarn add moment kayak gini. Nah ini proses yang lama itu sebenarnya di bagian instalasinya ya. Jadi kita harus agak bersabar. Dan juga building aplikasinya ini lumayan makan waktu ya. Oke, sedang building. Nah ini untuk YAM-nya udah berhasil kita install, tinggal kita nunggu untuk YAM untuk momennya udah berhasil kita install, tinggal kita nunggu building aplikasinya. Ini kalau misalnya di Android, setauku dia lebih cepat kalau misalkan pakai mesinnya Android Studio. Nah kalau di Xcode atau di iOS dia lumayan lama. Oh ya, mungkin saya mau nunjukin sebuah trik ya ketika ngoding React Native. Ada namanya ESLint. Nah, ESLint ini adalah pengatur dari standar codingan yang akan kita gunakan. Di sini kalau misalnya teman-teman udah install ESLint, ESLint itu bisa diinstal di bagian sini, extension Visual Studio Code, lalu install namanya ESLint kayak gini. Nah, untuk mengaktifinnya gampang ya, teman-teman tinggal masuk ke foldernya tadi, Moment Apps, lalu jalanin ESLint version kayak gini. Kok version? init. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih yang bawah, JavaScript, React, Now, browser, terus use popular style guide. Nah, di sini saya biasanya menggunakan standar codingannya Google. Kayak gitu, karena ini untuk merapikan struktur codingan aja sih. Kalau misalnya teman-teman nanti ngodingnya banyakan, itu bisa dirapihin pakai ESLint. Ini masih building dan ini masih installing. Memang harus bersabar kalau ngoding React Native itu, karena ketika install library-nya ya pasti harus mau nggak mau harus nunggu kayak gini. Ini suaraku masih aman ya? Sekarang. Masih jelas, Mas. Masih. Jelas. Nah, ini masih installing, sini juga masih building juga. Mungkin sambil menjelaskan fungsi di implementasi di aplikasi buat apa Mas waktu ini selain tadi? Ya, oke. Fungsinya ya, jadi untuk struktur dasarnya itu kayak gini. Yang pertama kita import React from React. Nah, React ini dia didapetin di mana? Kalau misalnya teman-teman penasaran, terus teman-teman nggak pakai Expo, nah teman-teman bisa lihat di Node Modules. Di Node Modules ini ada berbagai library yang teman-teman pakai. Nah, beratnya tuh di sini untuk ngoding React Native, karena satu project itu bisa sampai 2 atau 3 giga di foldernya. Karena ya isinya terdiri dari library kayak gini. Nah, untuk React-nya sendiri ada di bagian sini. Nah, di bagian sini ada React, lalu ada React.js, React Native. Nah, ini nanti library yang akan kita pakai. Ini lumayan banyak banget, nggak perlu dihafal, karena saya juga nggak hafal juga. Nah, terus karena apa ya, dari React Native konsep React Native itu sendiri, dia menggunakan JavaScript dengan tipe import export. Jadi di sini
teman-teman bisa melakukan import, lalu teman-teman juga bisa melakukan ekspor kayak gini. Teman-teman di sini mengekspor kelas utamanya yang namanya kelas add kayak gitu. Nah, tidak dulu, masih belum. Mungkin bakal aku tunjukin sedikit. Aku siapin dulu mungkin ya untuk atau mungkin sampai sini teman-teman ada pertanyaan dulu kali ya, sambil nunggu aplikasinya bisa di-run. Ya, enggak, dari peserta mungkin ada yang tadi terlalu cepat atau pengen menanyakan hal yang teknis, enggak pada peserta untuk bisa membuka voice-nya. Sebenarnya kayaknya nggak boleh buka voice sih, ditulis di chat untuk pertanyaannya. Oh gitu, ya ya. Enggak, kalau ada yang ingin tanyakan bisa langsung di chat disampaikan. Baik itu pertanyaan teknis ataupun hal yang lain ingin tanyakan. Enggak. Udah ada pertanyaan belum? Oke, gini. Oke, kayaknya untuk yang asli ini udah selesai. Oke, kita mungkin saya bakal nunjukin sedikit mengenai functional komponen dan class komponen. Saya akan membuat sebuah file namanya functional. Yes, ini. Nah ini kita akan belajar sedikit strukturnya. Jadi untuk strukturnya yang pertama, teman-teman melakukan import terhadap kelas React dari React kayak gini. Nah, keuntungannya menggunakan ESLint, kalau misalkan teman-teman nanti lupa titik koma, terus atau kalau misalnya teman-teman seringnya menggunakan kutip dua kayak gini, nanti dia akan munculin merah gini. Artinya di dalam standar codingannya Google itu, teman-teman nggak boleh menggunakan kutip dengan kutip dua kayak gini. Terus harus ada titik koma juga di belakangnya, karena JavaScript itu emang bisa nggak pakai titik koma ya, tapi dalam standar pengkodeannya itu diharuskan menggunakan titik koma di belakang codingannya kayak gitu. Jadi ketika kalau misalnya teman-teman pakai ESLint, ketika di save nanti dia secara otomatis akan merubah struktur codingannya kayak gitu. Nah, dia otomatis berubah kayak gini ya. Terus import juga yang lainnya, text new native. Nah, lalu yang pertama di sini ada yang namanya functional component. Functional components itu nanti bikinnya kayak gini, menggunakan arrow function ya, namanya functional ya kan.
sama dengan, nah kita membuat sebuah fungsi tapi kita menyimpan fungsi tersebut di dalam sebuah konstanta kayak gini. Ini sama aja kayak kita bikin kalau di JavaScript biasa itu gini, functional kayak gini ya. Ini bikin fungsi biasa kayak gitu. Nah, kita menggunakan arrow function namanya. Nah, jadi dia disimpan di dalam sebuah konstanta. Nah, lalu setiap functional, setiap komponen yang kita buat itu harus minimal return satu view kayak gini. Ini boleh sih kalau misalnya mau tambah teks hello world. Nah, ini kayak bikin web kan, kalau misalkan teman-teman lihat. Nah, terus kita juga menggunakan konsep export default functional kayak gini. Nah jadi gini struktur dasarnya dari React Native itu melakukan import, lalu kita membuat komponen, lalu kita melakukan ekspor. Nah, terus untuk komponennya juga dia bisa banyak. Misalkan teman-teman mau membuat function lagi di sini. Buat misalkan functional 2 kayak gitu. Nah, nanti bisa ya. Terus ini untuk functional komponen. Nah, untuk contoh kelas komponen ini kita tandain di sini functional komponen. Oh, ini nanti bisa aku simpan di GitHub saya, nanti aku kasih GitHub. Ya, namanya kelas komponen. Nah, untuk kelas komponen itu cara bikinnya kita sama kayak bikin kelas function kelas komponen, tapi agak sedikit rumit ya untuk membuat sebuah kelas komponen. Kita harus mengextend React komponen, lalu melakukan fungsi render namanya kayak gini. Nah, melakukan render, lalu sama ya, di sini harus melakukan returnnya itu minimal satu view kayak gini, dan view-nya juga harus satu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin view terus di sini bikin view lagi, dia akan error. Nah, dia akan merah. Kenapa? Karena menurut peraturannya itu JS expression must have one parent element. Jadi setiap komponen itu dia cuma bisa nge-return satu view. Nah, gimana caranya kalau misalnya teman-teman pengen bikin dua view gitu? Nah, kalau misalnya pengen bikin dua view kayak gitu, nanti teman-teman harus pakai namanya, nah, kalau saya bikin dua view, teman-teman tinggal masukin di dalamnya. Di sini ada view, lalu di sini bikin view lagi kayak gini. Jadi setiap return itu harus hanya bisa mereturn satu view. Nah, ini udah beres nih. Sini udah, tapi sini belum. Nah, jadi kayak gitu ya. Terus untuk standar pengcodingan Google kayak tadi, yang tadi ku bikin, nah di sini bisa lihat di sini. Nah, di sini ada externnya menggunakan Google ya. Teman-teman bisa ganti di sini. Misalkan mau pakai Airbnb itu boleh kayak gitu. Terus, nah beberapa standar codingan Google yang kita tahu itu, dia di satu barisnya nggak boleh lebih dari sekian line. Misalkan kita bikin teks gitu. Ada lagi. Oh, ternyata masih bisa ya. Nah, ketika dibikin kayak gini, nah di sini bakal ada merah.
tapi nggak ada error. Dia errornya adalah ada di standar codingannya. Jadi menurut standar codingan Google tuh satu baris codingan itu tidak boleh lebih dari 80 karakter atau 80 lengthnya atau panjangnya nggak boleh 80. Nah, ini gimana caranya teman-teman bisa menggunakan, misalkan dibawahin kayak gini, terus atau dibikin secara seefektif mungkin, misalkan yang nggak terpakai itu dihapus kayak gitu. Ya, salah satu keuntungan kita menerapkan standar pengkodingan di dalam aplikasi kita gitu. Jadi kalau kayak ada orang lain ngoding juga nanti bisa sama gitu, nggak akan terlalu jauh beda. Nah, ini untuk iOS-nya udah berhasil di sini. Akhirnya kita lihat dulu di sini servernya udah jalan, tinggal kita tunggu aplikasinya building. Nah, di sini nanti ada logonya kayak gini, logo React. Ini sama kayak di webnya ya, di sini ada kayak gini. Oke. Proses installing. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu dia ngerender app-nya, kenapa dia langsung ngerender app ini, bisa teman-teman lihat di bagian index.js-nya ini. Dia yang pertama di render itu adalah app, kelas app yang diambil dari yang diimport dari file namanya app. Ini app.js. Nah, kayak gini. Terus karena dia nge-exportnya yang app, maka dia akan menampilkan ini. Dia akan menampilkan return yang ini. Kayak gitu. Ini masih running ya. Sebentar lagi. Oke, apakah sudah ada pertanyaan sampai sini? Ini biasa terjadi ya. Nah, kita tunggu aja. Oke. Nah, di sini saya akan membuat contoh aplikasi ya. Contoh aplikasinya kita akan menampilkan countdown atau hitung mundur sebuah acara gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu di Instagram tuh ada fungsi countdown, nah kita akan bikin kayak gitu. Untuk itu kita membutuhkan satu aset namanya begitu image. Kita akan membutuhkan sebuah gambar. Gambar itu nanti disimpan di dalam, ini untuk bebas ya, kalau misalnya teman-teman pakai gambar yang lain nggak apa-apa. Kita simpan di assets, pasti di sini. Nah, gambar yang akan saya gunakan adalah gambar kayak gini. Nah, gambar kastil kayak gini. Ini sebenarnya aplikasinya lumayan simpel ya, karena nah, di sini ada tampilan defaultnya. Yang kita sedang lihat di sini itu dia akan dimunculkan di sini. Kelebihan dari React Native itu yang tadi ada namanya hot reload ya. Nah, hot reload itu adalah ketika kita mengganti sebuah, jadi misalkan di sini ada welcome to React Native, ya, welcome to React. Nah, kita tinggal ganti di bagian welcome atau step 1 misalkan. Di sini ada step 1, lalu di sini ada step 1. Misalkan kita ganti jadi nama kita, misalkan novel. Ketika di save, dia akan melakukan reload dan dia akan langsung menggantinya di sini. Ini namanya konsep hot reload. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti kayak gini terus di save, dia akan mereload. Nah, kayak gitu. Jadi ini akan lumayan mempersingkat waktu ya, daripada kalau misalkan kita pakai Android native, kita harus build ulang, itu membutuhkan banyak waktu. Kita langsung aja ke aplikasinya ya, karena tadi waktunya termakan
termakan sama installing. Sini kita langsung delete aja, kita bikin dari awal. Lalu kita import. Kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code, terus pakai apa namanya ekstensi React Native kayak gini. Nah, teman-teman bisa dengan mudah membuat sebuah komponen menggunakan RNFA. Kalau saya mau pakai style, tinggal pakai S. Nah, ketika di enter, dia akan secara otomatis membuat sebuah struktur lengkap functional komponen kayak gini. Nah, kita akan membuat contoh functional komponen ya. Kita akan membuat namanya misalkan sampel moment kayak gini. Karena tadi kita udah install momennya, di sini kita terpaksa sulit Windows-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman nambah sebuah library, biasakan teman-teman kalau misalnya pakai iOS ya, jadi iOS pod install lalu jadi kayak gini. Nah, dia akan melakukan pod install karena untuk konfigurasi iOS itu lumayan berbeda. Jadinya harus pakai itu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah contoh aplikasinya. Yang pertama kita import moment from moment kayak gini. Nah, momen ini udah bisa kita pakai simpel itu ya. Kalau misalnya teman-teman bingung ini ada di mana, teman-teman tinggal cari ke package. Di package ini ada library yang teman-teman gunain. Di sini ada momen. Nah, ini yang akan kita pakai sekarang. Kayak gitu. Lalu kita akan membuat contoh atau sampelnya. Tapi di sini kita akan running ulang aplikasinya karena kita baru saja menjalankan code. Kita jalanin di iOS kayak gini. Ini untuk build kedua kalinya itu nggak akan terlalu lama ya karena sudah tersimpan cache-nya. Jadi kita nggak usah load dari awal kayak gitu. Kita fokus ke sini dulu. Nah, untuk membuat momen kita menggunakan sebuah contoh ya. Di sini kita menggunakan style. Cara mendeklarasikan stylenya mirip-mirip CSS ya. Jadi pakai objek kayak gini, terus nanti tinggal dideklarasi apa aja yang mau di styling. Saya akan menggunakan background colornya white, lalu justify content, enter kayak gini, lalu align items, enter juga. Nah, di sini kita akan membuat objek yang dibuat itu disimpan di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah aplikasi. Ntar ya. Ternyata building ulang. Nah, ini building app-nya nggak terlalu lama ya. Kayak tadi kan, tadi kayaknya sampai 15 atau 25 menitan. Ini cuma beberapa menit. Balik lagi. Kita akan styling. Stylingnya mirip sama kayak web ya. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pernah belajar web, gunakan style, lalu styles container kayak gini. Nah, atau kalau misalnya styling yang manual, dibikinnya kayak gini. Align items, center, lalu kita pakai margin vertical. Margin vertical ini, kalau misalkan teman-teman ada yang pernah pakai Android Studio mungkin tahu ya mengenai margin vertical. Nah, di sini kita akan menampilkan tanggal. Contoh, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, agak lupa. Nah, di momen bisa menggunakan format kayak gini. Formatnya nanti teman-teman bisa tentuin sendiri. Nah, ada M ini dia month atau bulan. Lalu DO itu dia day sama O-nya tuh apa ya, kayak gini ya, kayak TH, RD kayak gitu. Saya nggak tahu sebutannya apa ya. Lalu ada Y itu year atau tahun.
Lalu HMS ini hours atau jam, minutes, menit sama detik. Lalu ini ada A itu anotasinya ada AM sama PM kayak gitu. Oke, iOS-nya udah jalan lagi ya. Nah di sini udah jalan lagi. Kita akan coba tampilkan current year. Nah cara manggilnya kayak gini. Moment, karena kurung buka kurung tutup. Ini dia artinya kita menggunakan fungsi defaultnya dari moment. Lalu format. Format ini kita akan memformat apa yang akan ditampilkan gitu kan. Di sini kita akan menampilkan tahun ya. Jadi gini dia akan menampilkan current year 2021. Kalau misalnya kurang jelas, biar saya jelasin. Size, sorry. Oh ya, size 20. Nah, nanti dia akan lebih jelas kayak gini. Current year-nya 2021 kayak gitu. Nah, terus ini kita pakai disable dulu ya, karena kita nggak akan ngikutin standar codingannya. Lalu kalau misalkan di sini ada fungsi apa lagi kita lihat. Oh iya, hari di sini kita akan menampilkan hari ini text. Kita samain aja. Fix disable. Nah, current day akan menampilkan hari, D 4 kali, F nanti dia akan menambah kayak gini, current day, Sunday kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan ini ya. Kalau di sini ada fungsi relative time. Nah, relative time itu dia menunjukkan waktu secara relatif atau secara manusiawi gitu kalau kita sebut. Nah, misalkan di sini kita samain aja. Misalnya kita akan menunjukkan akhir hari ini. Akhir hari ini tuh jam berapa jam lagi. Nah, di sini kita bisa end this day and in kayak gini, terus end of sini ada day. Nah, lalu from now kayak gini. Nah, this day and in nggak usah pakai in lagi ya. This day and in 7 hours kayak gini. Nah, itu nanti bisa di custom ya, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Terus untuk lokalnya, di sini kalau misalnya teman-teman mau lihat bahasa yang digunakan, teman-teman bisa menggunakan sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau lihat apa yang bahasa yang dipakai, itu bisa pakai current lokal. Current lokalnya teman-teman bisa menggunakan fungsi locally kayak gini. Nah, di sini kita menggunakan locally English karena ya bahasanya juga bahasa Inggris kan, in 7 hours gitu, terus Sunday. Kalau misalnya teman-teman mau ngubah pakai bahasa Indonesia, itu bisa ya. Teman-teman tinggal pakai import. Di sini ada moment, locally ID kayak gini. Terus tinggal pasang moment lokal Indonesia ID kayak gini. Nah, di sini dia akan berubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Current day-nya minggu, terus this day and dalam ini. Nah, terus kalau saya pakai bahasa lain, di sini ada bisa ES
bahasa Spanyol. Oh ya, kita harus ini ada di ini sini. Yes, kayak gini. Nah, di sini ada Domingo. Domingo itu hari Minggu ya bahasa Spanyolnya. Lalu en 3 horas, horas ini dia bahasa Spanyol juga kayak gitu. Kita di sini akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin kita langsung buat sebuah aplikasinya ya. Jadi untuk membuat aplikasi yang akan kita gunakan itu, ini kita simpan di bawah dulu buat jadi ini ya. Tapi nggak akan kita gunain. Nah, di sini saya akan menggunakan apa namanya, kelas komponen. Ini kan kita menggunakan kelas app dan React komponen. Nah, kayak gini. Ini biar di disable aja. Nah, terus kita akan membuat sebuah konstruktor. Konstruktor ini kalau misalnya teman-teman ada yang pernah pakai PHP, itu sama kayak construct, underscore construct ya. Ini pakai super. Konstruktornya kita masukin props. Ini kita pasang props-nya. Nah, tadi ada konsep yang namanya state and props. Nah, di sini kita akan menggunakan state ya. Kita tidak akan menggunakan props. Tapi nanti biar aku tunjukin sedikit mengenai props. Dengan event date, misalkan eventnya itu kita akan buat dia misalkan dalam 3 hari ya, 3 hari, terus hours-nya itu 3 hari 10 jam, lalu menitnya 10 misalkan, lalu ada seconds 10 kayak gini ya, ini pakai ini. Nah, kayak gini, terus kita pasang days 0, hours ini buat ditampilin di aplikasinya, hours-nya 0, lalu means-nya sex-nya 0. Nah, kayak gini. Terus lalu di bawahnya kita akan coba tampilkan menggunakan fungsi render. Lalu kita akan membuat ini ya, apa namanya, kita akan menjabarkan si isi di dalam state ini ke dalam variabel. Ada variabel days, hours, minutes, dan seconds. Kayak gini sama dengan this state. Nah, ini dia artinya variabel ini dia mengambil dari state ini. Sini state-nya ada days, hours, min, sama sex. Berarti oh ya, sorry. Ini harus disamain ya, min sama sex kayak gini. Nah, ini harus benar-benar disamain ya, dipastiin. Lalu kita akan return. Nah, ada sebuah komponen yang bernama image background. Image background ini dia akan menggunakan background sebagai background gambar. Dia diimport di bagian sini di React Native. Nah, kayak gini. Terus ada props. Props itu adalah property. Kalau saya teman-teman menggunakan HTML, biasanya kan ada body, terus ada title kan. Lalu apa ya? Styles. Nah, itu styles itu dia namanya props atau property. Di sini kita akan menggunakan property source. Dan source-nya itu nanti dia akan kita arahkan ke assets, lalu ke gambarnya kayak gini. Terus kita juga akan menggunakan styling yang sudah kita buat tadi. Stylesnya
style container. Nah, kayak gini. Terus ini kita coba lihat dulu aplikasinya. Ini sebelum berubah. Oh ya, ini karena dia export defaultnya sample moment, maka dia akan secara otomatis menjalankan ini. Kita akan ganti menggunakan app. Nah, jadinya ketika di refresh, nah dia akan menampilkan background yang sudah kita import, sudah kita copy tadi. Ini. Nah, lalu kita akan menampilkan teksnya. Di sini ada, kalau misalnya teman-teman mau coba tampilin ini, bisa menggunakan sampel moment kayak gini. Nah, command yang tadi teman-teman buat itu bisa dipanggil di komponen lain dengan cara gini, kayak gitu. Nah, ini dia akan muncul ya, ada current year dan lain-lain. Nah, tapi kita akan coba kayak gini. Terus kita akan menambahkan teks. Kita akan menambahkan 2 teks ya. Yang pertama teksnya adalah coming soon. Kita akan styling, tapi stylingnya kita pakai di inline aja, kayak gini. Styling, terus ada fungsi font weight. Ini sama aja ya kayak di CSS. Font weight-nya kita bikin bold biar kelihatan. Lalu font size-nya kasih 20. Lalu color-nya, color ini dia menentukan warna dari teksnya. Color kita pakai kode warna 500. Masalah ini. Coba lihat dulu. Nah, ini warnanya terlalu ini. Kita coba cari warna di sini di color hand. Nah, kita coba pakai warna ini. Plus, oke. Save. Nah, ini udah sekarang nih, kayak gini. Nah, terus kita akan nampilin waktunya. Waktunya akan kita tampilin di sini. Next. Nah, lalu kita samain untuk stylingnya. Tapi ada beberapa tambahan juga ya. Ada beberapa tambahan kayak misalnya font size-nya. Ini font size-nya kita gedein. Color-nya kita samain. Lalu ada margin bottom-nya 50 begini. Nah, terus di sini juga kita manggil semuanya kayak gini. Untuk manggil variabel di dalam komponen, di dalam komponen kayak gini ya. Pakai ketik caching, yang ada caching di bawah ESC kiri atas itu di keyboard. Nah, ini di keyboard. Nah, terus menggunakan pagar, lalu kayak gini, base, titik 2, hours, titik 2, apalagi tadi means, titik 2, sex, gini. Nah, sekarang udah, tapi di sini masih 000 nih. Gimana caranya kita menggunakan momen ini dia buat menghitung mundur. Nah, kita menggunakan namanya manipulasi. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi. Fungsi namanya update time. Nah, jadi untuk logika dari aplikasinya itu, nanti dia akan menjalankan sebuah interval dengan set interval kayak gini. Nah, ini mungkin agak sedikit rumit ya, biar aku selesaiin dulu. Base state. No else.
else event date-nya non event date subtract satu s, ini dia second atau detik, lalu cons days-nya sama dengan event days, ini lumayan ribet ya, cons means hours sama dengan event date hours, cons means event date minutes, dengan event date. Nah, nanti kayak gini terus kita set state itu kita apa ya, kita mengganti nilai dari state yang ada di sini. Kita akan ganti event date-nya, lalu kita akan ganti days-nya, kita akan ganti month, hours, min sama set kayak gini. Nah, terus nah ini harusnya udah jalan ya kalau misalnya teman-teman lihat. Di update time. Oh iya, ada sebuah fungsi default namanya komponen didmount. Komponen didmount ini adalah komponen yang dijalankan ketika komponen ini dipanggil, kayak gitu. Komponen didmount ini kita menjalankan this update time. Nah, kayak gini ya. Oke, coba. Di sini ada error. New type. Oh iya, intervalnya belum kita set waktunya. Sorry. Kita set selama 1 detik. Kayak gini ini harusnya jalan. Oke, ada error lagi. Kita terus dulu errornya. Di sini besar. Jadi interval. Oke, gitu terus. Oke. Oh iya, sorry. Ada kesalahan di bagian sini. Biasanya kita menggunakan web. Event date. Kayak gini. Tadi ada sedikit kesalahan karena apa namanya, menggunakan objek yang salah. Oke, ada error lagi. Kita coba terus ulang. Wait. Management, moment, duration, days, step. Oke, ntar aku coba cek dulu codingan. Time. If evenly. From the subtract. Ini dari John. Oke, saya bentar ya, teman-teman. Oh, kayaknya ada sedikit kesalahan di bagian
ini. This assignment never use interval. Sebentar, biar aku coba cek ulang codingnya. Ya, jadi untuk ngetrace errornya itu lumayan cukup sulit ya di React Native itu sendiri, karena mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah pakai Android Studio itu ngetrace errornya itu lumayan gampang. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman, karena saya juga tergolong baru pindahnya ke React Native, jadinya agak sedikit kesulitan untuk mencari atau melakukan tracing terhadap error. Nah, karena itu ya mungkin harus sedikit dibiasakan untuk ke codingannya. Oh iya, ada sedikit kesalahan di codinganku. Ya, harusnya ini ada error sih. Oh iya, biar aku coba tampilkan dulu ya. Oke, udah kelihatan lagi ya? Udah kelihatan? Kayaknya udah. Sudah Mas. Sorry, tadi ada sedikit kesalahan di bagian clear interval ini. Jadi saya menggunakan clear interval no, harusnya saya melakukan clear interval X kayak gini. Nah, harusnya sekarang udah bisa ya. Kita coba reload. Kita coba reload di bagian sini. Reload aplikasinya. Nah, sekarang sudah jalan ya, karena tadi dia looping, jadinya dia error sendiri. Karena tadi di bagian clear interval ini, saya nge-clear interval 0, di mana interval 0 itu bukan sebuah interval gitu. Jadi kita nggak ngerti apa-apa, sorry. My bad. Nah, sekarang udah bener ya codingannya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di atas ini, di bagian aplikasinya, ada counternya. Dari, kan di sini saya set 3 jam, 3 hari, 10 jam, 10 menit, dan 10 detik. Nah, nanti di sini ada kayak gini. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau bikin custom nih, misalkan waktunya udah 000 ya, terus coming soon-nya ini berubah jadi start now. Nah, itu ini sedikit ya. Misalnya saya di sini bikin namanya greetings. Greetingsnya coming soon. Ini default. Nah, maka nanti di sininya juga diganti menggunakan this state greeting now. Oke, ini terakhir. Nah, nanti kalau misalkan di save, ini tetap kayak gini ya. Nah, caranya gimana? Karena update time ini dia dijalankan tiap detik. Jadi untuk logiknya itu dia kayak gini. Ketika komponen di mount ini dipanggil, dia akan menjalankan update time ini. Nah, sedangkan update time ini dia isinya interval, di mana interval itu dia akan mengulang codingannya selama setiap satu, di sini tuh milisecond ya. Kalau misalkan milisecondnya 1000 itu berarti dia 1 second atau 1 detik. Jadi setiap 1 detik dia ngulang. Jadi setiap 1 detik dia mengurangi atau subtract detiknya sebanyak 1 gitu. Jadi setiap dia ngulang sini ngurang 1 detik, terus 1 detik dia ngulang lagi, dikurangi lagi 1 detik gitu. Jadi dia kayak fungsi countdown seperti biasanya gitu. Padahal kita melakukan sebuah manipulasi terhadap momennya itu sendiri. Lalu untuk membuat greetingnya berubah, teman-teman bisa menggunakan fungsi if di sini.
if pasang aja di sini days-nya sama dengan 0, lalu dan hours-nya sama dengan 0, dan minutes, days, hours, min sama dengan 0, lalu sets-nya sama dengan 0, maka this kita set state-nya lagi, greetings-nya sama dengan kayak event started kayak gini. Nah ini DRC udah jalan nih, tapi sekitar seminggu 3 hari. Sini kita ubah aja. Di sini jadi 0, terus di sini 0, di sini juga 0, lalu di sini kita tambah 5. F, nah dia akan dijalankan selama 15 detik. Nah ini kita tunggu aja. Nah itu ya untuk penjelasan momen JS atau library moment. Kita bisa menampilkan tanggal, menampilkan waktu yang relatif atau waktu yang konstan, atau bisa juga melakukan manipulasi seperti ini. Nah ini kalau dia udah 0, nanti dia tulisannya berganti jadi event started kayak gini. Nah gitu ya. Nah terus untuk codingan ini kalau misalnya tadi teman-teman ada yang tertinggal, nanti bisa dicek aja di Niko kasih ini. Tapi ini belum aku masukin ya, paling abis ini aku push. Nah, mungkin sekian ya penjelasan mengenai momen.js menggunakan React Native. Aku kembalikan ke moderator. Enggak, Pak. Baik, terima kasih Mas Naufal. Dan ya ini perlu diketahui ya bahwa waktu atau aplikasi yang tadi dipraktekkan ini sebetulnya sekarang menjadi tren ya ketika kita melihat di beberapa tampilan YouTube, karena pada saat sekarang ini kan momen-momen memotong video-video berkenaan dengan percakapan atau acara yang sangat penting, sehingga untuk menghindari pemotongan video maka aplikasi waktu ini ya ini benar-benar menjadi tren di dunia YouTuber ya, apalagi para pembicara yang cukup terkenal sekarang sudah menggunakan countdown waktu tadi gitu. Ini sangat bermanfaat ya, sederhana tapi kita lihat manfaatnya untuk saat ini ya memang sangat sangat penting gitu ya, karena sekali lagi bahwa momen-momen tertentu ini bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih Mas Noval. Ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat chat nih. Ini dari Sophia Apipa, dari mana? Dari UMI atau dari mana? Ini bertanya aplikasi. Nah ini apa sekarang ini sudah ada aplikasi buat aplikasi Android yang tinggal drop saja. Nah, apakah mungkin gitu nih aplikasi seperti yang natif ini akan tergantikan gitu dengan apa mungkin bagi orang awam coding ini menjadi satu sahabat gitu ya? Enggak, atau mau nanti dijawab sekalian berikutnya. Nah ini dari Mas Rizky Julian ya, Rikaldi dari UMI ya kayaknya. Ini mohon bisa di zoom ya, memang tadi sedikit kadang-kadang buram karena memang ini sinyal mungkin ya. Jadi ya proses tampilnya di layar itu sedikit agak lambat memang. Ini mungkin bisa bisa dipraktekkan nanti lewat GitHub yang sudah di-share sama Naufal ya, Mas Naufal. Lalu dari Muhammad Arga, nah ini apakah React Native ini sama saja atau lebih unggul dari Flutter? Nah, mungkin dalam pembuatan aplikasi mobile mungkin nanti, terutama dalam implementasinya Mas ya.
Lalu terakhirnya dari Dwi Pari, ya, Virus Priyansa bertanya, untuk orang baru nih belajar Android, apakah langsung belajar React Native atau belajar Android Studio dulu? Enggak, Mas Naval, dari 3 pertanyaan mungkin bisa Mungkin dijawab. dari yang pertama dulu ya, yang Enggak. sekarang itu sudah Sofi ada, ya? oh ya, sekarang itu sudah ada pembuat aplikasi Android yang tinggal drop saja. Kalau nggak salah itu namanya Bubble ya. Kalau misalnya teman-teman nyari namanya Bubble itu, dia kita bisa bikin aplikasi Android tapi tanpa ngoding. Jadi tinggal bener-bener drag and drop. Nah, sebenarnya tergantung ya, ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Untuk aplikasi yang kayak drag and drop itu mungkin dia ada sedikit kekurangan, ya ada plus minusnya lah di bagian coding. Mungkin kalau misalnya kita pakai yang full coding, kita bisa mengatur semua fitur itu sesuka kita, kayak misalnya merubah satu tadi komponen atau mengubah sebuah tampilan atau logic aplikasi sesuka kita. Nah, tapi ya ada effort juga yang harus dikeluarkan karena kita harus belajar coding dan lain-lain. Nah, terus untuk drag and drop juga ada kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Itu tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Untuk yang drag and drop itu, kalau menurutku dia fungsinya yang pertama terbatas ya, karena sudah ada ditentukan oleh dari pihak tools yang kita gunakannya itu sendiri. Nah, tapi ya kelebihannya itu waktunya bisa relatif cepat karena tinggal drag and drop gitu istilahnya. Gitu ya untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari yang tadi yang React Native ini sama saja atau lebih unggul dari Flutter. Nah, kalau menurut saya pribadi, antara React Native dan Flutter itu untuk sekarang lebih baik React Native, karena Flutter yang pertama, Flutter itu framework yang tergolong baru, meskipun sudah didukung oleh Google secara full ya, tetapi tetap aja untuk Flutter itu masih kurang unggul dari React Native. Nah, mungkin di beberapa waktu ke depan mungkin ya, menurutku prospek dari Flutter ini akan lebih tinggi dari React Native karena didukung langsung oleh Google. Kayak gitu. Itu mungkin ya, semoga menjawab ya. Terus yang selanjutnya, untuk orang awam, kalau menurut saya itu lebih baik di Android Studio atau Android Native istilahnya. Karena untuk aplikasi itu sendiri, untuk React Native itu sendiri, sebenarnya konsepnya kita itu mengubah codingan JavaScript kita ke dalam Android Native. Jadi ada semacam bridge atau jembatan antara JavaScript menuju codingan Java gitu. Jadi Java-nya itu kayak semacam auto build gitu dari JavaScript kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya ya dari Rizky Julian. Tadi mau ya. Maun ya. Maun. Ini mungkin biar ku tunjukin ya. Soalnya ini pertanyaannya lumayan teknis. Nah, kalau misalkan di search itu coba searching namanya life cycle React Native. Kalau misalnya di Android Studio itu life cycle-nya ada on start, on resum, on destroy dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di React Native itu ada beberapa fungsi default atau bawaan. Ada yang namanya constructor yang tadi kita pakai di bagian sini. Nah, constructor itu kayak dia tempat pendeklarasian gitu. Kayak di sini kan kita ngedeklarasi event date, terus days, hours, min, sec, dan greeting ya. Lalu ada fungsi yang namanya render. Nah, render ini di sini ya. Render ini fungsi yang dijalankan setelah konstruktor. Jadi setelah konstruktor menuju ke render. Nah, lalu ada ini yang mount tadi, komponen did mount. Komponen did mount itu ketika rendernya sudah berhasil. Jadi ketika render, dari render sini dia langsung masuk ke komponen did mount gitu. Jadi ketika kan kalau misalkan kita di save, kita save. Nah, dia akan menjalankan dulu
tampilannya ya. Tampilannya kan awalnya 000. Lalu kita jalankan komponen di nolnya ini, baru dia berubah jadi apa namanya, countdown time kayak gini. Nah gitu. Lalu ada sebenarnya ada yang lain lagi sih, ada komponen did update. Komponen did update ini ketika state yang kita gunakan ini ada perubahan. Nah kayak di sini kan ada state, ada namanya set state ya. Nah kalau misalnya teman-teman deklarasiin komponen did update di sini, nah ini nanti ketika sudah diubah si state-nya, dia akan langsung menjalankan did update ini. Jadi kayak dia itu meriksa ada update nggak nih. Kalau misalnya ada, dia jalanin ini kayak gitu. Lalu ada komponen will unknown. Komponen will unknown ini ketika aplikasi kita akan diakhiri atau tampilannya akan diakhiri gitu. Itu ada nanti masuk ke fungsi namanya komponen will unknown. Kayak gitu. Itu ya untuk penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih Mas Novel. Silakan, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan berkenaan dengan teknis yang tadi sudah dipraktekkan. Dan ini bisa bermanfaat ya untuk implementasi terhadap sebetulnya penggunaan waktu ya. Aplikasi ini kayak lagi sekarang sangat penting ya, apakah itu untuk aplikasi yang dihubungkan dengan waktu tayang dan sebagainya ya, atau seperti tadi yang di YouTube. Sehingga mudah-mudahan ini penjelasan atau praktek yang disampaikan oleh Mas Naufal ini bisa diimplementasikan ya oleh teman-teman dalam aplikasinya. Maka ada lagi mungkin dari yang lain ditanyakan. Ya, memang sekarang sangat familiar ya di telinga kita React Native, React.js ini sangat luar biasa karena pendekatannya berbeda gitu dengan Android Studio, sehingga memungkinkan bervariasi. Ya, seperti tadi pertanyaan dari siapa tadi, dari Sophia ya. Jadi ya mungkin saja gitu kalau bahwa penggunaan Android drag and drag itu ya dengan tanpa coding ini sangat familiar, tetapi sekali lagi kelemahannya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Novel bahwa pola pikir yang dibuat ya pemrograman tadi itu berbeda dengan apa yang kita inginkan, sehingga ya kita hanya mengikuti apa yang sudah disediakan oleh si pembuatnya. Tapi kalau kita menggunakan coding, maka kita bisa mengeksplorasi, ya bisa mengkonfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu tambahan dari jawaban Mas Nova. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin dari Mas Nova ada lagi yang disampaikan, Mas? Oke, mungkin dariku cukup ya. Ya, selanjutnya untuk yang ingin mencoba apa yang tadi sudah disampaikan, mungkin bisa konsultasi ya dengan Mas Novel langsung ketika ada kesulitan ya untuk implementasi terhadap aplikasi. Dan jangan lupa bahwa webinar series ini di akhir itu akan buat satu aplikasi yang menampilkan data berkenaan dengan COVID ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa terus mengikuti webinar web series UMI dan Bisa ini, dan nanti bisa diimplementasikan pada kerja praktek ataupun pada tugas ataupun pada skripsi untuk bisa dikembangkan. Kalau tidak ada,
maka mungkin ini sebetulnya masih ada waktu 15 menit lagi ya. Mungkin ada contoh-contoh dari Mas Noval untuk penggunaan waktu dari dari apa yang sudah dipraktekkan, Mas. Oh iya, untuk contoh implementasi mungkin ya? Betul, Mas, betul. Untuk contoh implementasinya banyak ya. Yang tadi ku sebutkan ada kayak di aplikasi berita itu. Biasanya kalau misalkan waktu-waktunya dekat, dia cuma menampilkan kayak 14 menit yang lalu atau beberapa detik yang lalu, biasanya kan kayak gitu. Terus kalau misalkan di teman-teman nunggu live YouTube, itu biasanya ada countdown. Nah itu biasanya dipakai di kayak gitu kasusnya gitu. Yang selanjutnya mungkin kalau misalnya nanti teman-teman menggunakan konsep namanya REST API ya, biasanya kan format dari waktunya itu mau di custom. Nah itu nanti bisa menggunakan Moment.js gitu untuk contoh penggunaannya. Ya, oke. Kayaknya tidak ada nih dari peserta yang ingin bertanya kembali. Kalau tidak ada, mungkin Mas Noval bisa memilih 3 orang penanya tadi yang akan mendapatkan voucher sebesar 25.000 untuk digunakan pada web series berikutnya ya. Siapa saja kira-kira Mas Noval? Dapat orang penanya sebetulnya di sini ya. Sini ada 4 penanya ya. Iya. Mungkin dari yang tadi yang pertama bertanya itu pertanyaan lumayan bagus ya. Untuk yang tadi siapa namanya? Sophia. Iya, lalu yang kedua ada yang penanya kedua tadi, dan yang bertanya soal mount, karena untuk yang mount tadi itu Rizky sosial ya. Ya. Rizky, berarti Sophia, Rizky, dan tadi siapa yang kedua tuh? Yang kedua Dwi Pari ya. Yang kedua ini Muhammad Arga. Ya. Jadi Muhammad Arga dengan Dwi Pari, kira-kira mana yang akan di? Oh iya, gimana? Dari 2 orang penanya, sisanya Muhammad Arga dan Dwi Pari, kira-kira mana yang akan dipilih, Mas? Oh, yang tadi yang bertanya soal React Native dan Flutter itu Muhammad Arga ya? Iya, Muhammad Arga. Iya, Muhammad Arga berarti. Oke, jadi baik, karena ini cuma 4 orang, jadi kami untuk di Pari juga kami beri kesempatan ya, sehingga ada 4 orang mendapatkan voucher sebesar 25.000 untuk digunakan pada web series berikutnya yang diselenggarakan oleh Teknik Informatika UMI dan bisa AI tampil. Baik, terima kasih sekali lagi, dan itu juga yang menutup acara kita. Kita bisa ketemu lagi pada web series berikutnya ya, yang kedua, dan mudah-mudahan ini akan terus dipraktekkan, dimanfaatkan ya untuk kepentingan studi kalian. Dan sekali lagi terima kasih yang sangat tak terhingga buat Mas Noval yang sudah memberikan ilmunya, sharing, dan pada Bisa Tampil HI yang sudah jadi penyelenggara ya di dalam acara webinar ini. Sekali lagi jaga kesehatan ya, dan terus semangat untuk belajar. Kita ketemu lagi
webinar series berikutnya. Saya moderator, mohon maaf sebelumnya dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.